Salam sehat lur, with Yudi Dwi Nur Hadi channel. Oke lur, welcome back my channel. Assalamualaikum, salam sehat lur. Alhamdulillah, saya sudah sampai di daerah Sukaraja, tepatnya di Warundoyong, Desa Remaga Luyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Di mana saya di sini ingin meliput atau membuat konten untuk proses UMKM Aroyan. Mari kita ikuti. Yuk, Nur. A few minutes later. Semoga acara yang kita akan lakukan di sini mendapatkan hikmah yang baik dan bermanfaat. Pertama-tama saya mengenalkan diri, nama saya alhamdulillah saya diisi sebagai penasehat PLK Aroyan Mandiri, saya mandiri yang ada di sekitar Desa Margaluyu, Sukaraja, Sukabumi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan BLK ini adalah Balai Latihan Kerja, yang mana ini pertama kemarin prioritas untuk pengiriman tenaga kerja luar negeri. Tapi dalam keadaan sekarang ini saya berinisiatif untuk mengadakan penambahan penambahan jalur akreditasi untuk meningkatkan atau mengajak warga atau rekan-rekan kita yang di sekitar kita ya untuk mengadakan program pelatihan peternakan dan perikanan. Nah, kalau bisa juga nanti kita mengadakan home industri. Program ini baru akan segera kita laksanakan karena kita juga harus memenuhi administrasi perizinan dulu. Tapi sambil itu ya kan kita tak ada masalah lah, kita mencoba melakukan sendiri ya. Ya sambil silaturahmi saling kenal ya. Mudah-mudahan ya program ini di-upload secepat mungkin ya. Karena emang ini program cukuplah bagus, apalagi dalam keadaan sekarang ya, yang memang benar-benar untuk ya kita ini mau berwirausaha ya. Jadi tidak perlu lagi kita istilahnya memikirkan apa yang akan kita lakukan. Nah, kita mencoba membantu itu dengan di program di BLK kita. Ya mudah-mudahan program ini berjalan ya. Jadi kita sambil menunggu waktu dari approve dari dinas dan kementerian, kita lakukan sendiri ya. Menurut saya tidak ada masalah. Saya yakin di sini semua lebih bisa lah, dan ada yang bisa lah daripada kita. Tapi kita harus sinkronisasi semua ya dengan apa yang kita punya konsep ya. Semoga ini berjalan ya. Jadi mungkin ada yang lebih udah pernah pengalaman ya kan, itu bagus. Saya lebih senang ya. Jadi lebih cepat realisasi program ini ya. Jadi mudah-mudahan
program ini kita lanjutkan mungkin oleh Pak Instruktur kita, Pak Ridwan, ya. Mungkin dia yang akan memberikan sedikit pencerahan untuk program kerja ini, ya. Gimana? Siap ya? Siap. Ya, insya Allah acara ini mendapatkan rahmatnya dan hidayahnya. Amin. Prosesnya hanya satu malam. Prosesnya karena kita memakai sistem. Teknik. Dari sini mayor akan terjadi 75.000 ini sudah paling males, jangan satu tahun, paling males per tahun 2 bulan sudah paling males. Kita harga 400 per ekor 8 cm dikali 50.000. Ya, ini udah paling males. Kalau kita hitung dulu makan, karena pemberian pakan 2 kali. 4 bulan. Rp26.000 dikali 60 hari. Besar sekali ya. Berapa? Pakai kalkulator? Ada? Sama Pak, saya kebanyakan duit Pak. Jadi tumpul, ngitung nol mulu Pak. Berapa? 1.560.000 per 2 bulan. Kira-kira ini ada pemecahannya lagi. Anggaran ART. ART ini kan listrik. ART biasanya 2 bulan. ART paling 1 hari 100.000. Listrik mahal. Token nih Bu. Seminggu 100.000 berarti 400.000 ya Bu. Udah berapa? 500.000. Kira-kira ada tuh untung yang buat makan cukup kan 2 bulan Bu sisanya. Ya cukup kan? Nah, di sini kayak penjabaran ini. Kalau kita di sini pakan limbah angka 10.000 per 2 hari. Maka tidak ini hasilnya 1 kuintal
Setiap kotoran ini dilembabkan pakai lagi, maka akan terjadi yang namanya mabuk. Kalau dunia pernikahan namanya mabuk, tapi kalau yang namanya dunia kita itu belatung. Kalau belatung dia tidak bisa mengeras, tapi kalau mabuk bisa mengeras. Dalam proses 1 bulan dia akan menjadikannya putih untuk makanan lele. Maka dalam 1 bulan dia akan menjadi coklat, kulitnya keras. Ini bisa dikembangkan juga menjadi lalat. Jadi kita nggak butuh ini kalau sudah kita bikin 1 kamar tertutup tidak ada ini, maka manggut akan muncul. Makanan lalat apa? Madu seperti tapi dia itu yang disebut manggut. Apa sih dasarnya? Serbuk kayu atau serbuk kira farina keluar. Itu dia nanti lampahnya akan jatuh semua bertutup. Kalau kita kotoran ini masuk ke kolam ini, bahaya besar. Komplain semua masyarakat. Kita nggak fokus lah. Dan baru berjalan sebulan atau nggak fokus. Tapi kalau mau menjalankan prosesnya, ada keuntungan. Yang putih ini buat ikan. Yang coklat ini untuk 4 bulan. Ini pernah ya? Yang warna coklat harganya 1 kilo 180.000 per kilo. Panen tetap panen per 2 bulan. Tinggal kita schedule perawatannya. Karena apa? Ini berapa 250.000 sebulan. Nanti kita akan praktekkan kita lihat dalam perkembangan 2 adalah larva menetas tidak boleh kasih makan selama 15 hari. Karena apa? Pertama, dari hitungan berapa dia akan mengembung karena uap udara itu panas, maka di dalam tanah ini akan menambahkan uap, maka akan terjadi gangguan di dalam tanah tersebut. Secara alami itu betul. Tidak boleh kasih makan. Kedua, dia ada sisa cangkang telur dimakan. Betul ya Pak ya? Dia sudah praktek. Jadi 15 hari tidak kita kasih makan. Oh beda dengan yang terjadi di lapangan ya? Iya. Nah, 16 hari boleh kita pakai dengan metode limbah sayuran atau limbah kotor. Teknis di lapangan. Itu makan waktu berapa hari Pak? Apa? Fermentasi dari limbah sayuran. Ini dalam semalam itu. Sudah bisa, tapi dengan catatan pakai lagi sama seperti yang bisa pakai lagi pemisahan pemakan. Iya, tanpa. Dan kalau kita mempunyai binatang seperti ayam, bebek, kalau dalam sistem pertaruhan kasih mabot ini yang tapi jangan mentah dulu, harus kita dimakan. Dengan cara apa? Fermentasi M4. Mungkin M4 di luaran sana itu keluaran Jepang sama Korea sekarang itu harganya 200 1 liter. Tapi saya di sini akan ajarkan cara bikin M4 sama hasilnya. Jadi kalau kita ingin binatang peliharaan kita ini di sini dibolongin tangan hasil kalangan kita nanti akan disalurkan ke sini, bikin wadah
ember harus dikubur. Dan di sini kita ini masuk ke sini. Nah, di sini kita bikin lokasi kolam kecil. Terserah mau itu pembuangannya, mau gerakan. Karena apa? Ini untuk menampung air kotoran. Air kotoran ini untuk apa? Tanaman. Dan ini lumpurnya jadi tidak perlu langsung ke kali ya, untuk pemanfaatan. Di sini dibolongin tangan. Hasil tanaman nanti akan disalurkan ke sini. Bikin wadah ember harus dikubur. Dan di sini kita ini masuk ke sini. Nah, di sini kita bikin lokasi kolam kecil. Terserah mau itu pembuangannya, mau gerakan. Karena apa? Ini untuk menampung air kotoran. Air kotoran ini untuk apa? Tanaman. Dan ini lumpurnya 5 years later. buat tim 16 ya. Jadi posisinya satu di sini. Ntar gimana atur pengolahan, caranya gimana di sini. Pembagian keuntungannya di sini. Ya, soal nanti di rumah ada kolam, itu nanti kita bahas nanti. Ya, mau nanti di sini pembibitan jadi kita buang pembesarannya di situ nggak ada masalah. Ya, kita konsepnya di sini satu pintu aja, jadi kita nggak pusing. Paham? Ada kira-kira yang ditanya nggak? Jadi kita coba dulu untuk wirausaha 16 ini. Jadi 16 itu lokasi di sini. Sini dulu. Ya. 16 sini dulu, buat jaga ya atur aja piket tiap hari. Jadi nggak ganggu aktivitas kalian. Jangan tiap orang harus ngurusin lele. Belum tentu berhasil. Insya Allah berhasil. Tapi kita jangan sombong dulu, jangan sombong diri. Ini bakalan berhasil. Kendala-kendala itu ada. Ya. Kayak sekarang corona, siapa yang tahu corona? Nggak ada yang tahu. Nggak sesimpel itu berwirausaha. Cuma keyakinan kita kalau emang kita sanggup fokus, kita akan bisa. Ya, apapun hambatannya, insya Allah itu bisa. Makanya kita bikin konsep seperti ini. Ya, kita adukan konsep pelatihan dengan wirausaha. Seperti itu. Pelatihan saya yakin semua bayar. Ya, tapi kalau ini tim udah jadi, saya usahain nggak usah bayar. Seperti itu. Nanti, walaupun itu dari kementerian, ya. Kira-kira ada yang ditanya nggak? Makanya tadi saya bilang, bapak-bapak ini pasti ada yang lebih pengalaman, gitu. Cuman ini konsep memadukan berapa konsep A, konsep B, konsep C saya aduin, saya jadiin satu, ya. Yang mudah-mudahan ini kan istilahnya berhasil kan luar biasa, gitu. Ya. Aktivitas bapak ibu juga nggak terganggu, ya nggak? Ya, sama-sama ini berjuang, sama-sama ini latihan, insya Allah sama-sama berhasil, sama-sama menikmati, kan seperti itu. Makanya saya bikin konsep seperti ini, gitu. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Jadi biar tidak ada miss di antara kita, ya. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya lah, ya. Ke depan kita coba usaha ini, ya, yang sungguh-sungguh, yang fokus,
insya Allah berhasil dan kita dapat menikmati hasil jerih payah kita. Kira-kira cukup paham? Ada yang mau ditanya? Tapi kalau di pihak ini ke sini, berarti di transportasi Pak. Itu makanya tadi saya bilang nggak perlu tiap hari Pak, ya nggak, kan diatur aja bisa. Yang penting ya poinnya satu di sini. Sini kan udah dibentuk struktur, ya. Saya tetap akan kontrol pembagiannya itu, ya. Yang penting ya bilang sama ketua seperti itu. Jadi nggak mengganggu aktivitas rutin bapak-bapak ibu-ibu. Misalnya pagi sampai sore kerja malamnya, nggak tiap hari juga nggak ada masalah. Yang penting diatur aja, kan ada kelompok. Makanya bentuk tim kelompok gitu, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kurang kuat Pak. Kalau kita berkelompok bekerja sama, insya Allah lebih kuat. Ya, Bapak punya kelebihan apa, Bapak Ibu punya kelebihan apa, saling nutupin. Kekurangan Bapak apa, kekurangan Ibu saling ditutupin. Bukan dibuka, saling ditutupin. Kelebihannya diomong gak ada masalah, tapi kekurangannya ditutupin. Insya Allah kalau tim kelompok itu bekerja sama, itu gak akan ada kendala. Ya, semua bisa dimusyawarahkan, semua bisa dibicarakan, termasuk poin itu, ya kan? Kalau kesini ongkos terlalu besar, paham saya. Makanya kita bikin skema seperti itu. Nanti kalau emang sini sudah berjalan, ya Bapak punya kolam sendiri, silakan gitu. Gimana? Mandiri silakan, ya kan? Mau tetap gabung di sini silakan sama Ibu. Jadi tim 16 ini tetap kompak, jangan ada yang diadu domba. Nanti. Karena kalau udah sesuatu itu berjalan rawan, ya, rawan hasut sini, hasut sana, hasut sini, rawan. Tapi kalau kalian kompak satu suara, tidak ada. Ya, sakit sama-sama, senang sama-sama. Ya kan, makanya saya bilang rapat dulu bentuk tim 16, baru saya datang. Tapi kalau nggak itu saya nggak mau datang. Ya. Karena ini konsep, bukannya mudah, ini sulit. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah kesulitan itu akan diatasi. Ya. Apalagi ada yang bertanya? Terus untuk satu kelompok itu kita kan satu kelompok. Betul. Untuk proses pelaksanaannya, Oke. itu ada berapa kolam? Plus dari induknya itu Kita datangin induk satu paket, itu ada 9. Berapa? 15. 14. Oh 15. Nah, itu buat 16 semua. Jadi semua awal buat 16, akhirnya buat 16. Nanti kalau bapak punya kolam, ya itu cara mainnya ntar diatur lagi. Itu karena di luar perjanjian 16 ini. Atau mau dimasukkan pengembangan dari 16 di sini, silakan. Atur aja sama Bu Haji. Ya. Misalnya bapak mau buka kolam sendiri di sana yang udah jadi. Tinggal ngomong sama Bu Haji, silakan. Ya. Gimana cara pembagian hasilnya? Atau sama atau gimana saya nggak tahu. Itu tinggal dibicarain di kelompok 16. Jadi saya bekerja sama dengan kelompok 16. Pemekaran dari 16 ini, silakan aja itu Bu Haji. di lapangan. Itu hal teknis. Simple lah. Jadi untuk sementara program Iya. pertama ini semua di sini. Sini aja dulu, 16. 16 itu. Nah, fokus kita di sini sudah berjalan, ya. Silakan. Kalau Bapak Ibu mau di sini kolam, di sini kolam, nanti fokus kita bercabang. Bercabang. Kita lebih baik fokus di sini dulu. Ada lagi? Terus pelatihannya mulai dari Pelatihan itu nanti setelah konsep ini masuk. oh, iya. Di sini ini hanya garis besar. Ya, Pengenalan. tapi setelah saya ini BLK ini mempunyai akreditasi, kita BLK ini yang mengeluarkan sertifikat bisa. Tidak perlu dari Lembang, tidak perlu
kamu dari sini biarkan sini yang mengeluarkan sertifikat. Jangan lupa ya Lur, pencet subscribe, lonceng, dan like-nya. Makasih. Ya, kelulusannya juga pasti lebih ribet. Pasti. Jadi mungkin harus baca-baca juga, ya kan, buku-buku. Ya, karena itu pasti tes tertulis dan tes praktek. Ya, kalau kita di sini fokus wirausaha kelompok. Ya, jadi bukan di sini aja, nanti rencana kita juga ada di mana? Nah, di Kembang, Nagrang. Cuman fokusnya ini dulu. Insya Allah kalau se-Jawa Barat, kalau ini masuk, kita buka banyak. Ya. Jadi harus dibeda-bedain, ya, dibeda-bedain tentang penjelasan-penjelasan ini. Jadi harus satu poin. Seperti itu. Paham? Bapak paham? Bapak? Ya. Apa lagi? Gak apa kita ini ngobrol biasa. Jadi saya punya kelebihan, saya berikan. Bapak punya kelebihan, Bapak berikan ke saya. Kita saling mengisi, ya. Kita saling mengisi aja. Terus untuk praktek besok, itu berapa lama? Sehari aja, sehari aja. Jadi untuk pengenalan aja. Sudah paling tidak sudah ada gambaran. Poinnya itu ada gambaran. Jadi nggak kosong-kosong sekali pengetahuan tentang ini. Nanti kalau ini saya udah urus akreditasinya, ya itu kita pelatihan yang sebenarnya pakai silabus. Ya, hari sekian pertama pelajarannya ini, silabus hari kedua pakai itu. Itu namanya silabus. Ada standarnya. Jadi saat nanti ujian, ibu bapak ini paham semua, bisa jawab. Karena kelulusan itu bukan hanya praktek, ya, teori juga. Menang teori nggak bisa praktek juga percuma, ya. Yang bagus teori bisa, praktek juga bisa. Ya, kalau sudah praktek baru terlihat ini bagus apa enggak, ya, berhasil enggak, bangkrut apa enggak, dilihatnya di praktek. Ya, jadi kalau sudah menguasai ilmu teori, dipraktekkan. Ya, jadi kalau sudah praktek, sudah paham benar tentang praktek, insya Allah bisa menilai sendiri. Dan tim 16 juga tidak diwajibkan untuk bergabung terus di tim 16, tidak. Silakan, ya Bu, silakan. Kalau ada yang mau mandiri, silakan. Ya, nggak ngomong aja sama Bu Haji. Kan seperti itu. Jadi harus diperhatikan etika untuk berkelompok. Etika. Tanpa etika, insya Allah nggak bagus. Ya. Tapi kalau beretika dalam berkelompok, transparan. Jadi apa yang di situ dibahas di situ. Jangan bermanuver. Jangan berinisiatif lebih. Kumpul di situ. Ya. Insya Allah kalau bersatu lebih gagah. Ya. Kalau mandiri, teori memang lebih enak mandiri. Teori. Tapi dalam prakteknya kenyataannya nol hampir. Ya. Semua harus ada yang berhubungan, kolaborasi. Tidak ada persaingan. Persaingan ini bikin hancur. Tapi kalau berkolaborasi, mengikat semuanya. Ya, jadi makin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita lupa. Ya, paham? Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak apa-apa, tanya aja. Lebih kita ngobrol sini transparan. Tidak perlu tiap hari. Mau ngojek, mau nani, mau ini silakan. Ya. Kalau emang mau dikondisikan sini Amang sendiri, silakan, itu bicara sendiri. Ya masih di grup ini. Ya, bisa diatur.
Yang penting saya bilang hasil 16 bagi 16. Itu doang poinnya. Tidak ada, oh yang itu nggak kerja, yang itu nggak bisa. Itu penilaian penafsiran, ya. Tapi niat saya di sini penilaian kerjasama. Mau kerjasamanya nilainya poin A, mau kerjasamanya poin B, poin C itu nggak ada masalah. Yang penting kerjasama. Kecuali Pak saya mundur dari tim 16, silakan. Ya, itu tinggal diomong seperti itu. Jadi tinggal dibagi aja diatur, ya. Nah, tinggal dijadwal. Mau sebulan ini, yang penting hadir 4 kali, silakan, ya. Yang penting kita fokus prioritas satu titik dulu. Harus saling kontrol. Nah, ya. Bikin grup WA, nggak ada masalah. Tapi jangan berbicara berdebat di grup WA, karena WA itu penafsiran. Saat hatinya enak, penafsirannya enak. Saat kita nggak enak, lagi ribut sama istri, lagi sama laki, itu bisa mempengaruhi bacaan WA. Jadi kalau ada poin yang harus dibahas, urgent, ya, sensitivitas, duduk aja, ya, itu lebih enak. Tapi kalau lewat baca WA ini kurang bagus, ya. Tapi kalau WA untuk membaca pemberitahuan silakan. Tapi kalau untuk berbicara dengan pendapat lebih baik duduk. Ada lagi? Hah? Cukup? Ya. Kalau cukup hari ini selesai Pak Iwan. Selesai besok kan? Besok. Jadi besok jam berapa? Besok minta aja beli jam 8. Jam 8 ya. Besok bisa di jam 8 ya. Sama Pak Iwan ya. Ya, jangan salah kalau ininya lele ini kan mas. Ya maksudnya kita tinggal kalau masalah di lapangan kan ada yang punya gaji, ada yang di lapangan tidak mau dari sana. Baik silakan kan cuma ada satu aja, ya. Ada grup ya jadi ini ada grup ya. Besok pagi jam 8 coba gambaran prakteknya seperti apa, ya. Pak Iwan mungkin di sini sampai penetasan, Ya, betul. nah, jadi dibimbing sampai penetasan, ya. Jadi nggak jauh-jauh, yang mau tanya langsung tanya soal praktek, bukan sampai membimbing. Paham? Tapi kualitasnya wassalamualaikum. Yang mau beraktivitas kembali, terima kasih ya. Rezeki itu bukan urusan manusia. Bukan berarti kata si orang kaya, lu mama desu masa depan suram. Gak bisa begitu. Ketika Allah menunjuk seseorang untuk bisa menjadi sesuatu sukses, insya Allah jada wajada. Karena kenapa? Siapa yang bisa melakukan sungguh-sungguh dalam kerja apapun dilakukan ikhtiarnya, insya Allah akan mengijabahi itu. Oke lur, sampai sini dulu ya. Saksikan konten berikutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa share dan komennya.